Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak Ibu warahmatullah peserta UKM Al-Quran dan pecinta Quran ya. Di bawah kita pada sesi hari kedua sore harinya. Bagaimana direncanakan tadi akan ada sesi kajian uji dari Guru Kiai Haji Abdul Aziz Darul. Berhubung beliau masih di luar ya, karena suatu kebutuhan ya, jadi untuk saat sekarang akan diisi oleh guru kita juga Ustaz Yuna Rian Soehi Al-Habib akan menyampaikan sharing Riko Maftu. Barasat dipersilakan. Ini aja kali. Ini aja. Bukan apa ini? Apa? Yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Tiba sore ini kita menikmati lagi janji Allah, sakinah, syiatul rahmah, bertemu malaikat, wa dzakarakumullahu fi man arda. Sambil menunggu Ustaz ya ini, makanya saya nggak pakai peci supaya membedakan. Dan dikira Ustaz Aziz kan. Siapa lagi? Ya, alhamdulillah. Ya kita sebenarnya di sini dalam rangka melatih diri untuk situkunia. Dan di antaranya Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin. Nah, kalau perintahnya wa kunu shadiqin jadi berat banget. Dan inilah sebagai pembuktian seolah-olah kita berada dalam kondisi sahabat yang punya perasaan segala ketidakpantasan. Jadi sahabat menangis dan mengadu ke Rasulullah. Dia tiba-tiba aja terseduh-seduh, disamperin oleh Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Ternyata yang membuat menangis itu semoga kita rasakan semua. Sahabat itu, saya sedih karena saya ini siapa? Saya ingin terus bersamamu ya. Dan kalau nanti engkau masuk surga, engkau pasti surga yang a'la. Sementara saya pasti surganya cuma kayak apa? Ini perasaan kita semua. Tapi ada dua jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya membuat sahabat ini tersenyum. Sahabat ini sampai mengatakan, kalau engkau jihad, saya susah-susah tapi saya masih bersamamu ikut jihad.
Kalau engkau beribadah di masjid ini, saya ikut juga. Tapi giliran surga, wallahu a'lam. Maka ada dua jawaban dari Allah. Diawali oleh sebuah ungkapan dari Rasulullah, anta ma'alladzi man ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Ya, begitulah kita berada di sini ini dalam rangka sidquniyah. Kita mencintai Ahlul Quran. Memang nggak pantas ya. Semua kita ini serba terbatas banget. Ngerasain setoran ya 2 kali kan ketemu musibahnya, maju mundurnya, nervousnya ya. Pas mau setoran siap ya. Giliran dekat musibahnya nggak tahu pada jatuh, kesandung dikit, kapalannya ikut jatuh, nggak pantas semua lah. Apalagi bersama Abdullah ibnu Mas'ud yang Rasulullah mengatakan Iqra' alayya al-Quran. Saking percayanya Rasulullah, Ibnu Mas'ud mengatakan kaifa aqra'u alayka unzil. Tapi jika ya, cinta di jalan Allah ini mempertemukan, maka semua ya, menjadi dimaafkan oleh Allah. Segala keterbatasan kita itu. Yang kedua, tidak lama kemudian turun ayat Allah. Ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang model gini memang merasa nggak pantas, qiyamul lailnya ala kulli hal. Kita sih qiyamul lail biar nggak ngantuk ikut nyimak ya. Tapi ikut nyimak imamnya nyampe mana kita masih nyari-nyari nyampe mana, tapi itu masih ya segala macamnya lah. Baru ketemu imamnya ruku. Ini bukan nyindir, bukan, cuma nabok aja. Segala, tapi orang model begini, Allah katakan mereka itulah orang yang kalau sudah nyampe akhirat, ma'an an'amallahu alaihim minan nabiyyin, bersama para nabi, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Nah, kita ini mati syahid, peluangnya aja nggak nemu. Ya, karena syahid itu nggak bisa dicari-cari. Oh, pengen mati syahid, terus nyari, harus ada peluangnya, nggak ada. Ya, di Indonesia mungkin ada peluangnya dulu, ya zaman kemerdekaan. Sekarang begini nggak bisa nyari-nyari. Tapi gara-gara ikut mukhayyam Quran, syuhada, ya, keren banget. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau Ustaz Miftah registrasi 100 juta juga worth it. Habis itu bikin pesantren sendiri. Pesantren Kopiko, Kopdar pecinta Quran. Kopiko ya, dengan Kopiko. Bener nggak ya? Iya. Karena dia bersama asyuhada, asyiddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, Abu Bakar disebut dengan gelarnya asyiddiq. Dan bersama orang-orang yang soleh, solehin. Ya, di sini udah bersama Riyadhus Shalihin. Ya, ikhwan ini semua insya Allah min ahlil jannah. Ya. Tapi seluruh ikhwan yang hadir yang sudah dapat jaminan dapat surga cuma Ustadz Ahmad. Karena beliau istrinya namanya Nurjannah. Yang lain belum ada jaminan. Jadi sangat istimewa sebenarnya ya, di balik keterbatasan kita meluangkan waktu
segala macam yang diberikan oleh Allah sangat tidak sebanding. Maka kalau ini ya sambil menunggu Ustadz disebut sebagai sebuah liqa maftuh, ya, pertemuan terbuka gitu. Sebenarnya kita ingin lebih mendengar ya, usulan misalnya nanti mukhoyam selanjutnya kita adakan gantian, jangan di Bogor terus, di Magelang Gemilang misalnya. Ke Mahrifah hafalannya hilang. Oh, di kota ya, yang Kakung kota ya, Magelang kota harapan ya. Ya harapan, hafalannya orang mapan ya. Iya. Iya. Kalau Kabupaten Magelang Gemilang. Jadi atau di mana gitu. Tapi yang penting ya, satu ya, janji-janji Allah itu bisa kita nikmati bahkan sebelum kita berada di akhirat. Janji Allah, "Adzillana fi dzilli 'arsyika yauma la dzilla illa dzilluk." Naungan Allah Subhanahu wa taala, karena di dunianya isinya ya mahabbah fillah. Ya, siapa yang bertemunya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, Allah itu sangat pandai kalau untuk urusan berterima kasih kepada hamba. Kita aja yang nggak tahu diri. Tapi Allah kalau urusan berterima kasih, ya, Allah ya, katakan ketika manusia itu sudah lelah bersama Al-Quran, kemudian manusia itu mengatakan, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Yang dulu lelahnya ini, saya kira semua lelah. Ini DP sebenarnya. Baru juga selesai makan, buka grup, kumpul. Baru kumpul, taujih, olahraga dikit, halaqah Quran. Semua lelah. Tapi ya, ada ungkapan ahlul jannah yang tidak bisa diungkapkan kecuali orang-orang yang siap seperti ini. Ungkapannya di surah Fatir. Mereka mengatakan, qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan Allah mencabut ya, rasa sedihnya. Kemudian Allah memberikan kehalalan, alladzi ahallana daral muqamati min fadli. Ya, di tempat ini katakan nih sebuah tempat yang mewah. Ada hotel-hotel mewah ya di Bali sana, 150 juta semalam. Ya di Dubai sana 350 juta semalam. Karena hotelnya di bawah laut. Ada 350 juta. Ya. Tapi itu diberikan oleh Allah pada ahlul Quran di surga. Ahallana darul muqaman. Suatu saat boleh di Lampung ada Pulau Tegalmas. Ya. Nah itu bisa buat mukhayyam Quran. Di tengahnya ada villa-villanya. Enak buat mukhayyam Quran yang Lampung tadi. Yang setoran nggak lancar, jebulin Quran. Bisa. Jadi supaya kita juga bisa infak ke ikan hiu. Terutama di gunung juga boleh. Ya,
Yang kira-kira nggak siap qiyamul lail, ceburin jurang. Milih mana, qiyamul lail atau jurang? Tapi tempat-tempat mewah itu untuk ahlul Quran. Ahallana darul muqamati min fadlih. Bukan hanya tempat mewah, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Dulu kan kita siap, qiyamul lail siap. Udah nggak kepikiran tuh. Ya, ini tega banget panitianya. Qiyamul lail dari setengah 2, setengah 3. Nggak lihat apa usia saya. Ini kalau di foto, gambarnya itu urat-uratnya jelas. Urat kolesterol, ya. Asam urat, ya apa jalan kenceng dikit kesleo. Apa kita kajian kemarin puskesmas, ya. Mukhoyam isinya pusing kesleo masuk angin, ya. Puskesmas, ya. Begitu. Tapi di Serang ada gitu-gitu lagi. La yamassuna fiha nasabun. Ada itu. Nasab itu artinya kerja lelah. Makanya Allah mengatakan fa'idha farogta fansab. Kalau udah kosong, kerja lagi yang keras. Lughub artinya segala perasaan yang kita korbankan. Dan pasti sini ya ada ninggalin ya, anak istri, ninggalin pekerjaan, ninggalin bisnis. Ya, kadang juga sedih. Ya sedih fisabilillahnya juga banyak. Yang lain lancar. Ya. Saya mau milih-milih ya. Saya kita halakohnya di situ aja. Ada gemercik air deras. Suasana surga. Padahal maksudnya kalau salah biar nggak terlalu kedengeran. Di situ kan deras ya. Ada aja itu. Antar malam ya, gimana itu apa berusaha ya. Kalau qiyamul lail yang paling pojok supaya kalau terjadi apa-apa tembok itu tidak hanya bisa menjadi saksi amal soleh tapi juga bisa jadi tempat bersandar selain Allah Subhanahu ya begitulah semuanya hilang itu kalau kita sudah masuk surga. Jadi bagaimana orang-orang yang dulu nggak pernah merasakan sensasi ber-Al-Quran, mereka jadi nyesel. Karena semua amalan itu delete oleh Allah. Sholat nggak ada, haji nggak ada, tilawah masih ada. Iqra wartaqi. Ya, naiki tangga surga. Dan kapan itu naiki tangga surganya? Warattil kama kunta turattila fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin tuqra'uha. Itu gara-gara Ustaz Miftah nyuruh tilawah 15 juz. Setiap hurufnya menaiki tangga surga. Tinggi kehidupan. Cuma dibatasi. Berapa kali kamu khatam, disitulah posisi surga. Jadi Masya Allah, tidak ada pertemuan yang lebih indah daripada pertemuan yang akan menghidupkan Al-Quran di hati kita. Sudah para ulama itu ada aja cara supaya Al-Quran itu nggak mati di hatinya. Ya, misalnya ada namanya Syekh Khalid Hasan, dia dari Turki, Istanbul. Itu kalau ke Jakarta ini nggak mau dia ya, jemput pasti ditanya ada nggak di antara kalian yang hafal Quran? Nggak ada, nggak mau dijemput. Betapa berharganya itu bi'ah Quran. Masa se-Indonesia nggak ada yang bisa jemput? Nggak mau dijemput. Tanya dulu. Pada Allah saya pernah dianugerahkan jemput beliau. Datang, nggak nanya nama. Ya. Kita kan sehat untuk nggak nanya nama. Masuk mobil,
langsung tanya, istamir hadhil ayat. Terusin ayat ini. Ini saya serius amat ya. Terus saya ajak bercanda repot nih. Serius amat ya. Dan ketika beliau bilang istamir hadhil ayat, kalau kita menjawab itu enggak hanya ya, kalau misalnya khofnya kurang mufakhom, shotnya kurang istilah, dibetulin semua itu. Begitu caranya. Ya begitulah mahalnya. Kita nggak suruh gitu-gitu amat. Nggak ada datang ke pendaftaran. Istamir hadhil ayat. Seru juga sih. Insya Allah. Langsung pulang ke rahmatullah ya. Pingsan kita. Boleh juga Ustaz. Ya. Upaya selanjutnya meja pendaftaran ya diterima oleh para huffaz. Nama terus Islamir hadil ayat. Kalau nggak bisa pulang, kalau bisa masuk. Ya kita kan nggak gitu-gitu amat. Tapi ketemu, lihat wajah ahlul Quran, lihat satu suasana, ya betapa mahalnya pertemuan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dapatlah sepanjang jalan ditanya mulu gentian, kami bertiga ya. Gentian ditanya ngumpet nggak bisa, alasan ke toilet di tol kan susah kita, gitulah. Ya. Turun dari mobil ya. Di ruang tamu begini masih sempat nanya, kam hafizta minal hadis, berapa hafalan hadis? Beliau hafal kalau 11 ribuan hadis. Ya. Tanya hadis. Tadi nggak ada hadis-hadisan, kayaknya syaratnya panik juga kita. Tanya. Nah, saya jawab, enak saya jawab. Saya Riyadhus Shalihin. Masya Allah itu ya. Jadilah saya dipeluk-peluk sama beliau. Anak muda, Masya Allah, Riyadhus Shalihin hafal. Nanti ya. Saya waktu itu usia berapa ya, belum nikah ya, mungkin 23, 24 gitu. Sudah cukup lama. Sekarang 22. 20-nya ada 2. Iya. Baru ditanya tuh satu-satu. Ya udah hadis apa aja? Suruh hadis 5. Setelah itu belum selesai belum nanya. Mata istayqidta minan naum. Kalau malam antum bangun jam berapa? Aduh kayak gini mending pulang aja saya. Tanyanya aneh-aneh, nanya kesehatan, hobinya apa kan enak ya. Ya, itulah beliau. Selesai beliau kalau ngajak makan nggak ada kul pakai hadis. Samillah ya kul mimma yali kul biyamini kul mimma yali. Maksudnya suruh ngajak kita ayo makan bareng. Itulah beliau. Ya setelah selesai baru nanya Mas Mukal Karim. Siapa namamu? Riyadhus Shalihin. Baru tahu cadar. Saya di prank tadi. Ya begitulah hidup ya. Tapi ala kulli hal ya, saya tidak ingin fokus pada ceritanya. Tapi fokus betapa mahalnya di Al-Quran. Apa ya, nanti Allah akan ya menghargai. Ayat itu ditutup oleh Allah, inna rabbana laghafurun syakur. Allah itu maha tahu bagaimana mengapresiasi jerih payah kita. Jadi kalau kita ya apa ban bocor misalnya, mobil mogok dibantuin orang dorong, kan kita mengapresiasinya apa gitu. Tapi Allah bayangkan cara ulama menafsirkan inna rabbana laghafurun syakur.
kita ini apa yang kita lakukan nggak akan sebanding dengan berbagai macam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita tadhiyahkan, apa yang kita streskan gitu ya, kalau mau disebut stres ini. Padahal insya Allah ya, berapapun hafalannya nggak akan diikom. Tapi namanya stres datang, stres aja. Apalagi ya akan digugat ke pengadilan, nggak ada gitu-gitu ya. Ya dimaklumi, ya disenyumi, nggak ada musrifah yang manyun gara-gara kitanya pucat. Yang ada malah kasihan. Oh kasihan bener ya. Ada paramek nggak ya? Kasihan bener ya. Nggak ada. Tapi semua itu nggak akan sebanding dengan ya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nyampe di akhirat, ya, Allah katakan wahum yastarikhuna fiha, dan mereka istilah ya, kita yang sedang merasa tersentuh dengan ungkapan penyesalan di dalam Al-Quran, mereka yang nggak mau hidupnya bertadhiyah untuk Al-Quran itu, Allah katakan dengan yastarikhuna fiha. Aslinya yasrikhun. Ya, kalau Ustaz Bais datang langsung aku lupa lihat. Ini selingan aja. Jadi aslinya kita kalau orang Jawa ya kecil banget tuh namanya wacil. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Arab ya ditambahkan huruf to ya. Isbir jadi istobir, wastobir alaiha. Ya, makanya mendidik anak-anak nggak cukup pakai sabar, karena ayatnya wa'mur ahlaka bis-sholati wastobir. Nggak ada anak-anak itu disuruh sholat 5 kali terus rajin sepanjang hayat, nggak ada. Pasti ya 5 kali, 6 kali, 2 kali. Kalau di total ada 200 kali baru dia bisa. Ya semuanya begitu. Mendidik anak tuh ayatnya wastop. Kak usia ya, digigit hiu ya. Darah. Ya. Jadi manusia menyesal dan berteriak dengan keras. Mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan istilah kitanya ayat ini sebelumnya memang bercerita tentang orang-orang yang insyghal ma'al Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran, sehingga sebagian ya cara memahami ayat ini adalah mereka yang nggak sibuk dengan Al-Quran begitu dalam penyesalannya. Ya, orang yang nggak tahu mukhayam Quran ini nggak akan ada nyesel-nyeselnya. Tapi kalau sudah ikut, insya Allah, alhamdulillah saya ikut. Gimana jadinya kalau saya nggak ikut? Meskipun di sini ya dengan segala ya, yang dihadapi, tapi mereka menyesal, dan yang disebut ghairal ladzi kunna na'mal utamanya adalah kenapa sih dulu saya nggak beral-Quran? Kenapa dulu saya nggak mau tilawah? Kenapa nggak mau mukhoyam? Kenapa nggak mau kajian? Kenapa nggak mau qiyam? Dan penyesalan besar itu diungkapkan dengan kalimat ya, tambahan huruf to. Itu ya, Allah mengatakan ya, menjawab awalam nu'ammir. Bukannya kamu dulu sudah diberi umur. Sebenarnya kita ini ya, katakan kuliah sempat ya. Kuliah itu lama ya, 4 tahun kan, satu normal. Ada S2 sempat
Kalau Quran nggak sempat, betapa kita nggak bisa menghargai hidup ini dan segala macamnya. Tentu tidak salah juga. Tapi awalan nu'ammirkum, ya itu utamanya karena senangnya jiwa manusia itu menunda-nunda. Karena ayatnya berakhir waja'akumun nadhir. Nadhir itu peringatan, ya. Bukannya sudah ada taujih, sudah ada iklan-iklannya, ya. Sudah ada pamfletnya. Atau nadhir juga dalam bentuk sesuatu yang menempel ke dalam diri kita. Ya, istilahnya di sini ada yang kakung dulu, masya Allah ya, buah segala macam. Sekarang sudah ya, menjadi yang kakung ya, dan sudah meninggalkan dunia hitamnya. Ya. Meninggalkan dunia hitam itu namanya nadir. Uban satu, uban ya, uban putih. Itulah yang disebut dengan nadir. Yang seharusnya satu uban yang muncul pertama kali itu sudah langsung mengingatkan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa makruh kita mencabut uban, pun tidak sampai haram mutlak. Dan uban makanya tidak dibolehkan ngecat dengan warna. Nah, aslinya dia nadir, sesuatu yang mening. Ketika suasana ber-Al-Quran ini senangnya ditunda. Orang mukhoyam dia semangat, insya Allah usia saya 50, minimal hafalah juz 30. Padahal kalau dirintis dari sekarang, sehari satu ayat. Setoran ustadzah online, siap. Ya. Yasin, Shadaqallahul Adzim. Tapi kalau rajin gitu, ya 17 tahun insya Allah jadi nenek-nenek hafizah. Tapi setiap hari 17 tahun sekian bulan. Saya cuma masalahnya nggak siap begitu. Seringnya ya menunda bersama Al-Quran ini. Saya ditunda lagi. Alarm mau qiyam, alarm di deret 4 HP, 1 jam 2, 1 setengah 3. Yang ada ya datengin matiin, tahu adzan subuh segala macam. Jadi ya, proses itu yang membuat kita bersedih ketika Allah nanti suatu saat harus mengatakan awalam nu'ammirkum. Saja dulu kamu sudah diberikan umur dan insya Allah tidak ada yang terlambat. Karena kualitas kita seberapapun umurnya kita ya mengimami pola-pola seperti ini, disitulah kualitas umur manusia. Saat Ibnu Mu'ad masuk Islam cuma 6 tahun. Tapi lihat kematiannya. Ihtazzat arsyur rahman li mauti Sa'ad Ibnu Mu'ad. Dan Sa'ad Ibnu Mu'ad lupa baru beli Sa'ad Ibnu Mu'ad itu disebut oleh Rasulullah saat Rasulullah itu diberikan hadiah baju yang mewah, Rasulullah matanya berkaca-kaca. Yang diingat Sa'ad Ibnu Mu'ad. Yang diingat itu sapu tangannya. Lamanadilu Sa'ad Ibnu Mu'ad khairum min hadha yaumil qiyamah. Sesungguh itu sapu tangannya
Sa'ad bin Mu'adz itu jauh lebih baik dibanding ini di hari kiamat. Segala macam, padahal 6 tahun aja itu masuk. Katakan kita baru mengenal tuh dunia Al-Quran, baru tuh kenal istilah mukhayyam Quran. Di sini kalau nyatet tadi Ustaz ngomong apa istilahnya kok Arab-Arab terus ya. Takut salah nyatet ya. Alhamdulillah semoga Allah berkahi semua catatannya. Walaupun terbatas ya. Apa orang Jawa ya, kepontal-pontal gitu ya. Tapi insya Allah ya barokah. Dan ya begitulah Allah ketika mencintai hambanya, nggak ada istilah terlambat. Sa'ad bin Mu'adz yang akhirnya meninggal, tapi meninggalnya itu spektakuler. Meninggalnya membuat arsy Ar-Rahman bergetar. Meninggalnya membuat 70.000 malaikat yang belum pernah turun ke bumi diturunkan oleh Allah. Sini saya nggak melihat ya profil Sa'ad bin Mu'adz. Profilnya itu tinggi besar, ya, sampai nggak ada baju besi yang muat untuk Sa'ad bin Mu'adz. Selalu terluka sebelum berperang. Karena baju besinya itu nggak muat, pakai L nggak muat, XL nggak muat, triple XL nggak muat. Lalu sini kayaknya lihat wajahnya si M semua. Tapi aslinya wallahu a'lam. Ya. Jadi orang-orang munafik mengatakan itu kok bisa ya badan sebesar itu, ngangkatnya kayak ngangkat kapas, kata orang-orang munafik bilang gitu. Kata Rasulullah, ya, itu karena 70.000 malaikat lah yang mengangkat jenazahnya. Gimana kita mau mencari hidup begitu? Ya, wallahu a'lam ya. Kematian bisa datang kapan saja, tapi itulah Allah menghargai hamba-hamba. Jadi ya ikhwah sekalian, kita ingin menghargai hidup ini lebih bermakna dengan Al-Quran, sebagaimana orang-orang yang sudah aktif ber-Al-Quran di zaman Rasulullah mendapatkan tempat yang istimewa. Abdullah bin Mas'ud kakinya lebih berat dari gunung Uhud. Ubay bin Ka'ab mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya ya, Al-Quran itu Allah katakan walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dia itu kalau ngasih hidayah, Al-Quran itu enggak pernah salah alamat. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kenapa Ubay bin Ka'ab yang diberikan salam oleh Rasul? Karena memang sebelumnya aktif dengan Al-Quran. Jadi malam itu turun surah Al-Bayyinah. Kata malaikat Jibril, sampaikan surah Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Allah kirim salam kepadanya dan sampaikan juga salamku kepadanya. Manusia biasa, tapi kalau sudah ber-Al-Quran, dapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tengah malam diketuk pintunya oleh Rasulullah, kaget Rasulullah hadir. Rasulullah menyampaikan turun padaku surah lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya. Disampaikan untuk langsung dihafal. Dan setelah disampaikan itu Rasulullah mengatakan engkau dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Nangis. Betapa mulia
Dan bisa jadi ini juga berlaku pada Bapak Ibu sekalian. Cuma nggak ada yang menjelaskan. Sama sebenarnya. Al-Quran, sahabat Al-Quran itu yang disebut oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Hidup bisa begitu. Yang pernah bekerja di instansi segala macam ya pasti sesuatu, dapat salam presiden sesuatu, dapat salam ya, pimpinan sesuatu, dapat salam Allah Subhanahu wa taala. Di mana kualitas hidup ini? Mu'adz bin Jabal diperkenalkan oleh Rasulullah, inilah pemuda yang menjadi pemimpin para pemuda di surga. Walaupun di surga itu pemuda semua. Jadi yang sekarang wajahnya sudah memudar glowingnya ya, yang bapak-bapak sudah memudar segala macamnya ya. Di hadis Bukhari Muslim ya, bahwa usia penduduk surga itu 33 tahun. Ya, makanya lihat 33 tahun dulu kita berkarya apa untuk dakwah ini. Ya mudah-mudahan semua punya karyanya. Usia 33. Semua muda. Ya. Tapi ya, dulu pemuda-pemuda soleh, pemuda-pemuda yang aktif ya dalam amal soleh, dakwah dan seterusnya dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, dialah yang paling tahu yang halal dan yang haram. Orangnya sangat wara'. Kalau mengajar semua diem. Dan Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka fillah. Langsung dapat dari lisannya Rasulullah. Sesungguhnya aku sangat mencintaimu karena Allah. Indah sekali hidup ini. Dicintai oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah nggak bisa mungkin. Dan saya yakin ada namanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud. Diungkapkan kepada muridnya, ya Sa'id, kalau saja Rasulullah melihatmu saat ini, engkau pasti Rasulullah pasti sangat mencintaimu. Dia bingung kenapa bisa begitu? Karena kedekatanmu dengan Al-Quran. Siapa yang bisa menebus cintanya Rasulullah dengan harta, dengan ikhtiar, semua nggak tertebus. Jadi indah pertemuan-pertemuan seperti ini kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'adz bin Jabal akhirnya ke Yaman dan ya mendakwahkan Al-Quran. Orang-orang yang tidak mengenal. Jadi orang dulu beda sama orang sekarang. Orang dulu itu banyak sekali perbedaan. Zaman Rasulullah itu lebih kuat menghafal. Lama-lama terus memudar, turun kualitas umat. Akhirnya orang ya sama antara menghafal dan menulis ya. Nulis supaya nggak hilang. Terus turun lagi kualitas umat, ya akhirnya ilmu itu lebih banyak di tulisan daripada di kepala manusia. Turun terus sampai 2026 wala menghafal wala menulis. Ya kayak umat sekarang ngafal nggak mau, nyatet nggak mau, la haula wala quwwata illa billah. Ya turun. Zaman dulu juga sama ya. Zaman Rasulullah ya itu dikit-dikit tilawah. Kalau kita sedikit tilawah, gitulah. Zaman mereka sedikit infak. Kalau kita sedikit infak, ya beda dikit lah. Ya, jadi zaman itu orang itu lebih dikenal sosoknya dulu, sementara lebih dikenal namanya dulu. Ya. Tapi orang itu nggak tahu orangnya yang mana. Sehingga kalau kita cerita tentang Imam Malik ya, diusir dari masjid, ya, nginap, ketemu tukang roti, ya.
tukang rotinya, ya banyak berzikir ditanya oleh ya Imam Malik, ya Imam Ahmad, ya apa? Ya betul Imam Ahmad. Ya ditanya karena bisa begitu, karena dia nggak tahu nih Imam Ahmad, ya, nggak tahu, nggak kenal. Jadi nama orangnya, kebesaran namanya itu lebih dikenal terlebih dulu daripada orangnya. Sekarang zaman sosmed, orangnya aja kita tahu, kualitas orangnya nggak ada. Ya, begitulah penurunan kualitas. Sehingga di zaman itu Mu'adz bin Jabal, orang tahu sosoknya, tapi ya sebagian nggak tahu kalau itulah orang yang disebut Mu'adz bin Jabal. Sehingga orang umroh itu cuma bisa cerita, orangnya modelnya begini, orangnya ya kalau bicara itu santun, tegap, ya putih, apalagi alisnya tebal, ya nggak usah dikorek-korek alisnya, jangan-jangan turunan Mu'adz bin Jabal. Ya segala macam. Tapi Umar bin Khattab ketika ada orang diskusi begitu, dia katakan itu adalah Mu'adz bin Jabal, ya pemimpin para pemuda di surga. Itu subhanallah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Semoga Allah tidak mencabut kenikmatan ini, ya, dan kita husnul khatimah menghadap Allah dalam kondisi mencintai Al-Quran. Saya ini sebagai bukan tahu sih ya, pembuka Liqo' Maftub, kita ingin mendengar harapan atau mungkin usulan terkait mukhayyam berikutnya, atau mendengar perasaan atau curhat juga boleh, supaya ditampung oleh Ustaz Miftah. Baik, demikian Bapak Ibu pengantar Liqo' Maftub katanya dari Satria Solihin. Banyak yang kita rasakan ya, gimana kira-kira ibu-ibu bapak-bapak, apakah senyum, apakah berbesmili. Tahu nggak berbesmili juga? Jadi itulah terlihat bisa mengantarkan kita kepada kadang-kadang senyum-senyum, kadang-kadang berbesmili ya, sedih gitu maksudnya. Tapi dalam nuansa Al-Quran ya, dalam suasana cinta Al-Quran, jadi luar biasa. Jadi seperti itulah. Dan tadi yang beliau sampaikan tentang sahabat-sahabat mulia, Sa'ad bin Mu'adz ya, yang dikirimkan salam kepada beliau dan diturunkan surat Lam Yakunil tadi, dan kemudian Mu'adz bin Jabal yang pemimpin para pemuda di surga, dan kemudian Ibnu Mas'ud di mana Rasulullah meminta beliau membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada Quran diturunkan kepada Rasulullah. Ini membuktikan bahwa dalam memahami Al-Quran kita butuh rangka siro ya, yang kuat gitu ya. Saya bertanya-tanya bacaannya apa, pernah menjawab kepada saya dikirim beberapa buku gitu ya. Tapi beliau juga menyampaikan yang penting ngaji rutin aja, ntar amat juga tahu. Ngaji rutin kepada beliau, jadwalnya hari Rabu sore kalau di RGS itu ya. Jadi seperti itu. Baik ya, dipersilakan kepada yang mau curhat atau menyampaikan sesuatu pada kesempatan sore hari ini. Tafadhalu. Silakan, ya, ada yang mau menyampaikan usulan atau di belakang itu. Tafadhalu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya Siska, alhamdulillah sudah 2 kali ini ikut mukhayyam di bawah payung RGS. Setelah 2 kali ini, pertama yang saya rasakan adalah ada jam halaqah ya. Cuma dengan agenda sedemikian padatnya dari tahajud sampai nanti mau tidur lagi, kalau yang tidak punya hafalan, itu waktu ngapalnya kapan ya Ustaz? Karena kan agenda bersambung terus.
ya disambung terus, jadi nggak ada kalau cuma sekedar di halakoh untuk yang baru-baru menghafal mungkin agak sulit ya, mungkin bisanya hanya baca saja. Itu mungkin solusinya bagaimana, atau memang saya yang belum bisa mengisi waktu atau bagaimana ya. Lalu yang kedua, berharap nantinya ada apa tuh namanya, follow up dari acara ini, terutama dari halakoh ya kan. Kalau yang kemarin, setahun kemarin kan sudah, habis itu selesai pokoknya sudah selesai gitu, tidak ada pertemuan, tidak ada apalagi halakoh lanjutannya mungkin. Nah mungkin kalau misalkan bisa dijadikan satu sarana follow up ya, halakoh itu di follow up terus. Kalau kajian kan terus berlanjut ya, Rabu dan Kamis, tapi kalau halakoh tidak berlanjut mungkin karena memang di masing-masing sudah punya ini ya, sudah punya majelis halakohnya ya. Tapi walau bagaimana menurut Ustaz, demikian mungkin saya jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ustaz? Bentar aja ya. Iya. Baik. Oh ini. Ya, sebenarnya kalimat mukhayyam atau tarkiyah kita emang untuk yang mukhayyam di event ini targetan itu jadi nomor 2, 2, 3, 4 nya kayak gitu. Di target kita adalah utamanya ya membangun semangat dan kemandirian ber-Al-Quran. Tapi bagi yang sudah bisa terproses seperti itu, tentu musyrif dan musyrifah siap melayani. Bahkan bagi yang siap, saya insya Allah setahun ini 30 juz, insya Allah juga musyrif-musyrifah siap melayani. Yang aslinya di tempat ini hasilnya adalah panen kita, panen hafalan, panen. Jadi bukan di tempat ini ngafal, di tempat ini setor. Kalau gitu, memang resikonya pindah tempat saat setoran itu hafalannya pindah juga. Aslinya begitu. Tetapi bagi kita yang penting adalah menyesuaikan diri. Kalau kita memang siapnya, saya yang penting bisa hadir, sudah alhamdulillah ya, kita persilahkan. Bagi saya momen mukhayyam berikutnya adalah ya targetan tertentu, ya itu kita persilahkan. Ya, nanti insya Allah Ustaz Miftah sudah membuat rancangan gitu ya, pertemuan selanjutnya bulan apa ya, di mana kita insya Allah akan setoran 2 juz misalnya. Nanti bisa japri ke musyrif-musyrifahnya kalau yang mau setoran online, atau nanti Ustadz Miftah membuka program kajian ini yang mau setoran online, nanti disediakan musyrifahnya insya Allah. Ini memang forum kita suasananya begini, semuanya indah insya Allah. Meskipun saudara atau saudari-saudari kita juga ada mukhayyam seperti ini yang dengan suasana ya jumpalitan yang lebih berat gitu lah ya. Wa taqallubaka fis sajidin. Istilahnya jadi mereka sampai pada titik tasmi' sekali duduk 30 juz. Di Oktober akhir kemarin ya, mukhayyam akhwat nasional yang, dan salah satu musyrifah kita ya adalah yang Allah karuniakan sudah ya duduk ya bunyi 30 juz. Ya begitu. Kalau mau begitu ya nanti ikut dua-duanya aja. MGN nasional ikut, di sini ikut ya bagus juga. Kami persilahkan. Jadi untuk besok MGN selanjutnya itu targetnya adalah tasmi 15 juz atau setoran 15 juz. Nah,
bulannya Oktober juga. Qiyamul lailnya 12:30 sampai subuh dengan pola padatan yang semacam ini. Jadi sama, musyrik-musyriknya juga kadang-kadang nggak sempat istirahat, ya nggak sempat mandi, nggak sempat karena dikejar-kejar sama debt collector itu ya. Gitu. Ya disuruh setoran itu ya Pak. Jadi kasihan juga ya. Jadi begitu suasana mukhayam kita, tapi insya Allah di surganya kita bareng dengan mereka. Nah, ya enggak, yang saya ketika kita, waduh gitu ya, berat. Pokoknya udahlah saya ini mukhayam pertama dan terakhir. Waktu setelah ini, ya istilahnya apa? Nggak kepikiran gitu, wala mukhoyam, wala kajian, wala tilawah, wala haula, wala quwwata illa billah, semuanya nggak ada gitu. Ya, insya Allah begitu polanya untuk insya Allah ditampung Ustadz Miftah ya. Iya. Nanti dibuat halakohnya yang restoran dan sekarang. Jadi ini niat awalnya emang kita ingin eh, apa namanya meniru gitu ya upaya-upaya yang sudah ada MKAE dan lain sebagainya gitu. Semacam gitu gitu ya yang terselesaikan dalam dengan kualitas yang mungkin masih ragu sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya ini upaya level level satu kalau Mika Chuan itu apa berapa satu kan nol. Jadi teori sama kan saya sudah usulkan kepada Satria dari awal itu ini levelnya beda Ustaz, jadi yang sama kan dengan MPAN gitu. Ada pun yang ikut kemudian ada orang-orang yang sekelas MPAN atau lebih, yaitu alhamdulillah masya Allah ya. Artinya kita tidak ingin ketinggalan gitu ya. Ini ingin ketinggalan dengan eh, saudara yang lain maka mereka MQ menghayal Quran kita enggak gitu ya. Meskipun dalam ini yang beda. Panitia dari awal dirindung kecemasan peserta gitu, ada yang mau ikut kasih, ada yang mau ikut kasih gitu. Jadi jangankan memikirkan target seperti itu, ini yang penting mau aja gitu. Ternyata yang ikut juga banyak yang akung gitu, Ustaz ya. Mbak Kakung yang kampung. Jadi nggak apa-apa ini karena apa namanya mukhayam mukhayam pengantar husnul khotimah tidak boleh kan kita semua nggak tahu ya kapan ajalnya gitu ya. Ada yang bilang usia kita itu sama gitu yang kakung ya dengan yang lain itu sama nggak tahu kapan sisanya gitu kan sama gitu usianya tahu. Yang lain, yang lain silakan. Iya, maka yang mau bertanya lagi. Dikumpulin aja nanti biar singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Siti Miati atau Mihida dari Tangerang. Mungkin ini pertanyaan anak bawah kali ya. Walaupun sudah 2 kali ikut dalam acara wayang ini, tetapi memang suasananya itu yang memang sebenarnya saya terutama rindukan gitu ya, memotivasi gitu, walaupun mungkin capaian awalnya juga enggak maksimal sih gitu, mungkin karena enggak mempersiapkan awal-awal sebelumnya gitu. Cuma untuk tahu dia aja kayak yang mungkin saya minta penjelasan dalam hal karena di setiap dari awal tadi ya, yang tahu di 1, 2, 3 sampai sekarang tadi terakhir Ustaz lihat alhamdulillah. Sebenarnya kan memang banyak banget ilmu dan isinya banyak gitu ya. Cuma yang saking banyak isinya itu yang ada kalanya mungkin kitanya jadi pusing gitu. Pusingnya gini, ada kalanya itu tadi makanya dibilangnya kepelangkal ya. Kan Ustaz suka sering itu langsung bacain ayatnya. Tapi itu teh ayat surat apa ya? Berapa ya? Kita ada tafsir terjemah di depan tapi udah bingung. Surat apa tadi yang dibaca gitu.
kalian tuh baca ini surat ini, tapi kan dibaca ayatnya gitu. Ada kalanya mungkin karena keterbatasan, memang keterbatasan ilmu kita juga dalam menghafalan bahasa Arab ya, untuk hafalannya juga mungkin kita masih tertinggal jauh gitu. Umuran kita yang sudah tua begini, nah, makanya mungkin dengan itu juga audiens yang mungkin kayak aja kali ya, kalau yang lain enggak. Kadang ini Ustadz itu baca suratnya lancar lah ya, kan emang pemberi materi pasti lancar. Kita dengarnya itu tadi baca surat apa ya, ayat berapa ya gitu. Kita kan pengen tahu surat apa yang bagus banget gitu ya, yang harus yang kita ucapkan tapi bingung itu kan tulisannya kayak gimana ya gitu. Tadi seperti Ustadz bilang spontan gitu. Walaupun akhirnya bilang ya udah nggak apa-apa, catatannya insya Allah berkah. Tapi sayangnya mungkin kita tinggal beberapa taujiah lagi ya, masih ada lagi nggak? Itu sih permintaan kami, saya terutama, mungkin kalau yang lainnya tadi sudah pada bisa memprediksi ini ayat berapa gitu. Atau mungkin apa karena nggak dengar kali yang ngantuk, jadinya tadi berapa yang surat berapa ya gitu. Mungkin itu sih kalau kami ini ya, kalau saya terutama mungkin itu saya minta kalau untuk apa tadi acara dan lain-lainnya insya Allah sudah bagus lah, maksudnya ya tempat peralatan dan lain-lainnya, panitia itu masya Allah gitu. Mudah-mudahan ini jadi wasilah buat kami, terus motivasi juga gitu, dan Ustaz juga, Ustaz para panitia itu tambah berpastinya gitu, dan mudah-mudahan ada acara-acara seperti yang yang sama seperti ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain, ada lagi? Saya Ustaz. Enggak, Bu Itri, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Ustaz, sudah kepala bidang rumah 3 yang menuju 5. Kebetulan saya ikut yang seperti ini tuh sudah ini kali kedua. Yang pertama itu tahun 2022 Ustaz, bersama dengan GSIP. Memang beda suasananya. Nah, seperti tadi disampaikan Ustaz Ria, ada targetnya, ada ininya, Masya Allah gitu ya. Saya ikut ini tuh agak santai gitu, kayak banyak temennya misalnya, karena kepala 5, kepala 6, kepala 7 ya. Alhamdulillah ya, sebenarnya ada yang muda-muda gitu ya, tapi tenang, saya ikut di sini senang dan saya bersyukur bangetnya, alhamdulillah. Nah, harapan saya semoga ada rekamannya Ustaz. Yang rekaman itu kan untuk online ya, tapi juga bisa dikirimkan ke kami. Ya, rekaman materi ya Ustaz. Yang di Zoom itu ada rekamannya kan ya. Jadi bisa dikirimkan ke kami. Jadi ketika kami ingin mendengarkan lagi itu masih bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, monggo kalau tahun depan mau diadakan lagi di Lampung, di Pulau Tegal itu Ustaz ya, ayo gitu ya. Tapi jangan dicukurin apa kalau nggak mau. Insya Allah memang di sana ikhlas. Seperti intinya yang lainnya berangkat banyak beberapa kan beberapa. Semoga yang ada di sini bisa ikut semuanya. Jadi nanti kita reuni gitu ya di Lampung. Bisa itu nanti dibantunya untuk pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan jazakumullah khairan kasihnya. Nah, Ustaz Makmuri yang hadir di sini, tapi insya Allah kecepatan itu pahalanya ya, Ustaz Bita dan juga teman-teman, dan juga untuk arsumnya Ustaz Abdul Basir, Ustaz Biar. Semoga berkah ilmu dan juga sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, enggak pernah tinggal lagi Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan pertanyaan, tapi lebih ke cerita saja, Ustaz. Ketika kita bertemu dengan Ustaz Aziz, Ustaz Riyad, itu amal-amal kita meningkat seperti itu. Jadi ketika lihat Ustaz Aziz itu, ya mulai mungkin yang sering ketinggalan di rumah, di sini bisa berjam-jam, gitu. Yang kajian itu biasanya mungkin ya ngantuk, nggak fokus apa segala macam. Tapi kalau walaupun lagi ngantuk dipaksain apa ya tadi? Oh ya laitani gitu. Jadi memang ya tidak sebatas hanya capaian tilawah sekian juz, kemudian hafalan sekian juz. Tapi ketika kita bertemu dengan alim ulama,
bertemu dengan para pecinta Al-Quran, kecintaan kita kepada Al-Quran bertambah. Eh, kita juga dapat tambahan ilmu-ilmu tadi yang semoga dari dari irsyad tadi berubah jadi taufik. Yang JSIT beberapa bulan lalu, Ibu sedikit cerita gitu. Di malam pertama kita qiyamul lail setengah satu Al-Baqarah selesai, dan ketika sholat witir itu posisi azan subuh gitu. Jadi ketika di malam kedua baca qiyamnya Ali Imran, terus malam ketiga Anisa walaupun tidak selesai, itu serasa sebentar gitu. Dibanding malam yang pertama gitu. Dan memang momen-momen seperti itu kan sangat-sangat sulit untuk kita lakukan di rumah gitu. Jika tidak punya modal modal iman mungkin ya, modal keinginan, modal angan-angan tadi gitu. Jadi setiap hidangan Al-Quran yang disajikan di dalam upaya Al-Quran ini, mari kita nikmati, mari kita cicipi sebisa mungkin gitu kan. Mungkin hari ini yang upaya yang pertama baru dapatnya lelah ketika baru dapatnya bingung ketika menyimak kajian-kajian, tapi dengan terus belajar, terus mengikuti, berangan-angan tadi ya pengen merasakan gimana ya caranya ketika Ustaz Aziz Ustaz lihat gitu kan, yang istilahnya teks ceramahnya mana sih Ustaz gitu, belum disiapin tuh udah mengalir begitu saja gitu. Jadi jadi nikmati setiap sajian-sajian di Muqayyam Al-Quran ini, dan memang momen-momen taujih, kalimatul muqayyam ini sangat-sangat eman-eman lah untuk dilewatkan. Terus sama satu request lagi Ustaz dari teman-teman minta foto bareng, karena ketika muqayyam tahun lalu kan kita nggak sempat foto bareng dengan Ustaz Aziz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup boleh di tanggung jawab. Baik. Barakallahu fikum. Qabel bina. Coba ganti ini satu. Ya memang di satu sisi harus saling ngalah ya. Kadang-kadang kita yang ngalah, kadang-kadang umatnya yang ngalah. Jadi kalau sholat di masjid juga begitu. Kalau kita nurutin makmum terus, makmum akan mengatakan begini, sholatnya jangan panjang-panjang, jangan yang tengah-tengah. Kita jadi enggak jadi begitu imamnya nampil di tengah gitu tiba-tiba batuk kode itu jangan lama-lama. Tapi kalau bayangkan kalau itu dituruti terus umatnya, maka yang ada umat nggak kenal tuh isi Quran yang tengah-tengah. Jadi kadang seorang imam itu ya tasamuh ya, makmum yang kemudian dia tingkatkan. Barangkali ini menjadi sebuah istihad ya. Kalau mungkin di ceramah pada umumnya kan sudah disebutin, ada di Quran ayat ini, surah ini. Maka di sini saatnya kita sedikit mentadbiyah. Insya Allah ini bingung bisa bilillah. Ya, kemudian ya, insya Allah tetap yang disebutkan adalah ayat Al-Quran ada di Quran itu. Kalau nggak percaya cari aja dari Alif Lam Mim sampai Anas, insya Allah ketemu. Oh ini maksudnya, insya Allah ketemu. Jadi izinkan ya kami ya kalau sedikit ya harus ngejar dengan segala macam ya. Ya, mohon diikhlaskan ya, supaya kita merintis umat kembali kepada aslinya. Bahkan aslinya itu begini.
Rasulullah itu, ya, saya pilih contoh yang paling kita hafal. Tapi ini aslinya Al-Quran. Singkatnya Rasulullah, ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar bareng-bareng, nggak sengaja ketemuan, tiga-tiganya kompak karena lapar. Nah, lapar. Ya kan nggak kayak sekarang, boleh di Jakarta, kafe banyak, ya. Milih malah. Di zaman dulu nggak mana ada kafe. Terus gimana nih? Ya, Rasulullah ngajak ke sahabatnya yang lain. Terus sahabatnya yang lain adanya cuma istrinya. Gimana suamimu? Suamiku lagi ngambil air. Kalau alam nih yang usianya 40-an. Dulu mungkin ngalami. Ya. Dulu tuh ya kalau sekarang tinggal pencet. 10 tahun lalu mungkin pakainya Dragon apa itu ya, yang pakai gini itu ya. 10 tahun lagi yang lalu nimba air gini. Gimana 1400 tahun yang lalu. Kebayang ngambil air itu. Jadi ketika datang dia melihat Rasulullah dan dua sahabat mulia, dia mengatakan, sungguh di bumi ini hari ini yang paling bahagia adalah saya. Kedatangan ya Rasulullah dan dua sahabat. Itu kalau didatangi orang soleh itu dia. Tahu sendiri, langsung masuk, nggak pakai disuruh, dijamu. Maksudnya dikasih makanan, jamu pahit. Maksudnya langsung ya Rasulullah, kita sembelih kambing. Silahkan pilih kambing yang mana. Saya nggak kebayang nih, kalau saya silaturahmi ke bapak ibu begitu nggak? Gitu. Bisa pengen apa Ustaz? Gurame? Nah, gitu. Ayam. Yang ada kapan nih Ustaz pulang? Gitu ya. Iya. Gitu ya. Kasih Rasulullah pilih yang sedang tidak hamil dan usia sedang, ya. Tidak ada kecil usia 3 bulan, 4 bulan. Bahasa Tegalnya balibul ya. Batibul. Ya kemudian makanlah kenyang. Tapi akhirnya Rasulullah itu mengatakan begini. Ya. Kepada dua sahabat. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Engkau akan ditanya nikmat Allah ini. Tadi kita berangkat lapar, pulang kenyang, dan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya tauhidnya itu begitu. Dan nggak ditanya, surat apa tadi ya Rasulullah? Nggak gitu ya. Ya gampang ya. Takasur. Ya. Gimana? Ya. Suasana itu begitu. Rufai bin Mahram ya. Lewat Sungai Efrat, kemudian datang terdengar suara dentuman ya, tukang pandai besi itu ya. Langsung menangis, bersungkur dia mengucapkan ayat-ayat idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Aslinya begitu Al-Qur'an. Istishhadul ayat atau istighdarul ayat. Ya, gimana nulisnya tadi Ustaz? Istishhadul ayat. Terus bikin status istihbarul ayat bisa. Menghadirkan. Nah, aslinya begitu. Jadi biarlah ini mempola ya umat ini ya mengikhlaskan diri kita. Saya memang kepontal-pontal, saya memang ini, tapi insya Allah ini sebuah kebaikan sendiri untuk umat. Itulah ini. Semoga keikhlasannya insya Allah menjadi keberkahan dan kebaikan sendiri. Jazakumullah keikhlasan. Insya Allah terkait di Lampung tadi tentu bukan instruksi tapi bukan juga sinyal. Ya silahkan aja kalau mau di full api. Kalau memang kesulitan ya boleh doakan lagi, boleh. Kita juga ada pertemuan gini khusus musyrik musyrifah ya. Tahu Ustadz ya kita sami'na wa ta'na Ustadz. Ustadz gimana Ustadz? Kita pertemuan di Umbul Sidomukti. Ya sana Semarang sana, Bandungan atau Bendungan gitu. Bandungan ya. Kita ke sana. Entah apapun yang terjadi,
Pokoknya Ustadz meminta musyrik-musyrikah kumpul di sana. Semuanya berlaku, yang sakit, yang sehat. Ustadz Ahmar sakit waktu itu. Ya, Ustadz Aziz sendiri juga sakit. Tapi beliau hadir. Yang sakit, yang punya duit, nggak punya duit, pokoknya semuanya ngumpul di sana. Alhamdulillah, ya semuanya bisa hadir. Monggo terkait itu. Ya, kemudian ya semoga Allah memberkahi kita. Kalau memang Al-Quran itu kita beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam datang malaikat Jibril belah dadanya, jadi fujurnya diambil. Ya, nah, kita siapa yang mau belah dadanya? Ambil nggak ada. Kita ini masih berjuang. Ya, sehingga ya ketika datang ya, itu jangankan sampai sini, mau daftar aja perlu detok dulu. Daftar mukhoyam itu daftar enggak, ada juga yang begitu ya. Masih kepikiran segala macam. Sampai di sini juga saya pendaftaran masih bengong. Ya, ada yang Qur'annya ketinggalan. Ada yang tilawah dan ngantuknya masih menang ngantuknya. Saya lihat di pojok pas saya lewat tilawah gini jatuh Qur'annya. Untuk saya nggak nanya, kalau saya tanya Ustaz ini mengal-Qur'ankan bumi, paling gini jauh. Iya, saya nggak nanya. Itu jatuh Qur'annya. Saya nggak foto ya. Jadi masih kalah itu dengan ngantuknya. Ya namanya juga detok kan. Ya, maksudnya menghilangkan dulu ya, tazkiyah dulu. Insya Allah hari kedua bisa menikmati. Insya Allah hari ketiga rasanya nggak ingin pulang, tapi penutupan. Ya begitulah ini. Ya Insya Allah. Nah, itu semua Insya Allah. Jadi liqo maftuh ini nanti akan diolah ya. Mukhoyam apa ini kopiku ini. Ya RKMN ya. Ustaz Nur Hadi, Ustaz Ma'muri ya. Dengan Ustaz Miftah nanti mengolah. Sehingga tugas kita ini ajang sebuah ya amal soleh ya, memantaskan diri. Biarlah kita semua keterbatasan tidak menjadi alasan. Dan suasana ini kita sampaikan ke saudara-saudara kita. Ya mana tahu ya, Allah mengatakan alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang paling rugi itu kalau sekeluarga masuk neraka semua. Maka Allah katakan ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Kalau ada peluang surga semudah ini, seindah ini, ya besok ajak lagi. Yang sekarang baru suami istri, besok suami istri, adik-adik, besok sama mertua, besok sama sahabat, ajak. Ya, hidayah Al-Quran ini tidak terbatas untuk siapapun. Kalau tadi di sini lebih nikmat, nggak dikejar-kejar ya kolektor gitu ya, setoran ya masih mending ya. Kalau musyriknya orang Jawa begini setoran bisa ada. Saya mukhoyam Quran di Sulawesi Tengah sana mau setoran aja dibentak sih, setoran Ustaz gitu ya. Ini mana sama Ustaz bentak begini ya, tapi saya terima dengan keikhlasan. Ya. Untuk nggak ke Medan, setoran kau gitu ya. Ya tapi semua indah insya Allah ya. Ya tentu romantis dalam koridornya masing-masing. Orang Batak walaupun bilang kemari sayang gitu, tetap aja romantis ya. Kita enggak. Iya. Baik, ya insya Allah kalau dirasa ini lebih itminan ya enggak. Untuk kemudian nanti malam ya kemungkinan kecil ya Ustadz bisa menyapa lagi, beliau agak turun kondisinya baru 9. Jadi nanti halaqah Quran dan halaqahnya nanti malam ditutup dengan latihan melaksanakan kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah itu hariannya sebelum tidur membaca surah Al-Isra, ya, kemudian Az-Zumar,
as-sajadah, tabarok, ya kan? Tapi nggak semua, namanya juga latihan. Kalau semua, insya Allah Az-Zumar beberapa halaman sudah tidur semua juga. Ya, tapi nggak semua. Insya Allah nanti dipandu oleh para musyrif dan musyrifahnya pengantar tidur kita surah Al-Isra. Dibaca bersama, tidak di tempat ini ya. Biar semakin ta'aluk dengan musyrif-musyrifahnya. Syukur-syukur request ya. Saya musyrif-musyrifahnya nggak usah diganti. Khalidina fiha abadan. Sampai hari akhirat ya nanti. Wah ini musyrifah saya ya Allah. Akhirnya surganya bareng. Walau alam bisawab, semoga Ustaz Miftah, Ustaz Berhadi bisa mengakomodir ini semua. Perlu kali hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di ACC pada level apa namanya upaya LKS, FMN ini masih ya laitan gitu. Tapi kok angan-angan ingin seperti ahli Quran yang lain dengan level yang insya Allah berproses gitu ya. Sebenarnya kita ingin menggerakkan sekat-sekat lembaga gitu ya, FKS, FKN dan lain-lain. Dan kita ingin mengajak lembaga-lembaga yang lain. Kita ingin menjadikan ahli Quran itu milik umat gitu ya, bukan milik lembaga gitu. Jadi seperti saya itu kajian di mana aja di OGFN, di FKS, di Entriana juga. Saya ngajak beliau belum bisa, dan yang lain-lain yang dulu dari Madinah juga ada. Jadi Al-Bunda dan Al-Quran yang itu adalah milik umat. Jadi kita bersekat-sekat kita mengajak semuanya. Kebetulan yang hari ini bisa bersinergi kolaborasi adalah RKS dan RKS gitu ya. Siapa tahu nanti agenda berikutnya bisa dengan lembaga yang lain, tentu lebih semarak lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan pada sore hari ini. Semoga menjadi banyak pencerahan baru ya, dari Fatrial Solihin. Kita tutup dengan doa otomatis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda berikutnya setelah nanti makan malam ya. Nanti dan seperti disampaikan Ustaz ya, seandainya memungkinkan udah Halakoh jam 8. Sementara halakoh jam 8. halakoh jam 8 berarti bisa halakoh. Iya, sementara. Iya baik. Halakoh sama Kamu juga baca surat tadi ya? Ya, iya. Berarti nggak ada ya. Aula. Ya halakohnya nggak ada mungkin. Oh iya. Jadi tidak ada kajian kemungkinannya malam halakoh saja. Mungkin besok karena mukhayam dari sudah subuh, insya Allah mudah-mudahan. Waduh, sudah tutup. Bahkan untuk menuju tempat masing-masing. Oh, iya.